Haleluya. Selamat malam rekan-rekan gerakan pembosul yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Saya akan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini ada lagi kesempatan yang indah bagi kita untuk mengikuti ibadah gerakan pembosulu yang kesekian kalinya dalam bentuk video YouTube. Teman-teman, saya yakin kita semua sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Oleh karena itu, saya sambut kita semua yang sedang menonton siaran video ini dalam kasih Kristus Tuhan kita, dalam ibadah gerakan pembosulu Korps Makassar. Baik teman-teman, kayaknya kita perlu bersemangat dalam memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk menaikkan satu pujian yang mengatakan sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk, kita nyanyikan ayat yang kedua. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyanyikan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yo, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke teman-teman, pada malam hari ini sebuah ibadah khusus yang saya persiapkan secara pribadi kepada kita semua, dimana kita bisa menaikkan puji dan doa khusus pada malam hari ini. Teman-teman, saya memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk menaikkan doa bersama-sama. Beberapa pokok doa, biarlah kita berdoa dan Tuhan bisa mendengar sehingga menjadi berkat bagi kita dan juga bagi yang kita doakan.
Saat ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur pada Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Dia perbuat dalam kehidupan kita, untuk segala sesuatu yang terjadi, untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, jemaat-jemaat, siapapun, karena kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan kita mau bersyukur kalau sampai pada saat ini kesempatan yang luar biasa Tuhan selalu berikan kepada kita, kesempatan hidup baik dalam suka maupun duka. Rasakan kebaikan Tuhan, ingat kebaikannya, karena tanpa Dia kita bukanlah apa-apa, teman-teman. Saja kita semua berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau yang maha baik, Engkau yang penuh kuasa Tuhan. Engkau yang mengasihi kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, penuh pengucapan syukur, penuh sukacita dalam hati kami untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan, kehidupan kekal yang Engkau berikan secara percuma-cuma melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena Tuhan begitu sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Itu merupakan sukacita terbesar bagi kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala yang terjadi dan telah kami lewati dalam kehidupan kami masing-masing. Banyak hal yang sudah terjadi melalui pengalaman-pengalaman hidup sampai pada saat ini kami ada seperti kami ada karena berkat Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Engkau berikan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami yang kami kenal, yang kami sayangi Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan bagi siapapun yang kami tahu kami dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur atas segala kesempatan hidup yang Tuhan berikan sampai pada saat ini. Kami mau katakan, kalau bukan karena kemurahan dan kasih setia Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa menjadi apa-apa. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami lakukan pada malam hari ini itu bisa berkenan di hadapan-Mu. Itu bisa menjadi suatu dupa yang berwangi harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan kehidupan kami, dan juga secara khusus setiap pujian dan doa yang kami naikkan itu bisa Engkau dengar. Oleh karena itu layakkan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kehidupan kami dari segala dosa kesalahan yang kami perbuat, agar dari awal hingga pada akhirnya segala sesuatu ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan memasuki waktu penyembahan dan doa yang pertama, melalui pokok-pokok doa yang pertama. Saya mengajak kita semua menyanyikan satu lagu yang berjudul Ku Berikan Syukurku. Karena kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia yang menganggap kita berharga di matanya, dan Dia yang mengasihi kita. Sebelum memasuki pokok-pokok doa yang kedua ini, kita akan menaikkan pujian ini. Berikan syukur. Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu.
Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan lebih sungguh lagi, Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Katakan, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Teman-teman, kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang pertama ini. Kita mau berdoa bagi pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi kehidupan pribadi, lingkungan, bangsa, dan negara. Kita mau berdoa bagi pemerintah dan seluruh pihak yang bertindak dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita mau berdoa bagi kondisi yang tidak kondusif bagi usaha pekerjaan, tempat ibadah, sekolah maupun kampus yang sampai saat ini masih tutup operasional. Dan kita mau berdoa bagi new normal agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan kami, dan juga hati yang ingin menaikkan doa-doa dan permohonan kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa kami, yaitu masalah yang sampai pada saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di banyak daerah Tuhan, di
di banyak tempat, yaitu pandemi COVID-19. Dan tentunya pandemi ini yang sangat berdampak bagi kehidupan pribadi, lingkungan, bangsa, dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai, bisa cepat lenyap dari muka bumi ini. Dan biarlah kuasa Tuhan yang terjadi agar setiap masalah dari COVID-19 ini bisa selesai, Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan penanganan COVID-19 ini, baik juga dari pemerintah kami maupun dari seluruh pihak yang bertindak dalam penanganannya. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua, Tuhan. Biarlah dalam kewenangan dari Tuhan Yesus Kristus saja mereka bisa melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh hikmat dari Tuhan, dan melalui segala sesuatu yang mereka ambil, segala sesuatu yang mereka putuskan, itu juga bisa memperkecil resiko dari masalah pandemi ini, Tuhan. Kami juga berdoa bagi dampak yang menyebabkan kondisi yang masih tidak kondusif bagi beberapa usaha pekerjaan, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar seperti sekolah maupun kampus, yang juga merupakan bagian dari kehidupan kami, Tuhan, karena masih belum bisa beroperasional dengan normal. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami menyerahkan agar setiap bidang-bidang ini, usaha pekerjaan, tempat ibadah, tempat belajar, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan yang mungkin menjadi masalah tersendiri bagi mereka, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati segala sesuatunya, Engkau merancangkan hal yang terbaik di masa yang akan datang, agar ketika masa yang akan normal lagi, Tuhan kami bisa semua melakukannya dengan penuh sukacita. Kami bisa kembali ke tempat kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing dengan penuh berkat daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi program new normal yang dilakukan di negara kami, khususnya yang dilakukan di daerah kami di Kota Makassar. Tuhan, Engkau berkati agar new normal ini, program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Setiap hal-hal yang perlu dilakukan, protokol-protokol kesehatan, dan juga kami sebagai masyarakat yang berada di dalamnya, agar kami bisa melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, anjuran-anjuran yang diberikan, dan setiap aktivitas dalam new normal ini bisa terhindar dari mara bahaya, terhindar dari ancaman virus corona. Oleh sebab itu kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Sekali lagi, biarlah Engkau yang melihat keadaan kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang turut bekerja dalam keadaan yang sedang kami gumuli pada saat ini tentang pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya waktu yang indah Engkau sediakan bagi kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pokok-pokok doa ini. Amin. Baik teman-teman, kita akan memasuki ke dalam waktu penyembahan dan pokok-pokok doa yang kedua. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Setiamu. Kita mau katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Kok Tuhan bisa jadikan saya sepenting biji mata Tuhan gitu. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan yang luar biasa itu tidak bisa dibalaskan dengan apapun. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan itu? Selain puji dan sembah kita. Kita nyanyikan lagu ini, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam
dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Nyanyikan sekali lagi kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Pokok-pokok doa yang kedua ini akan kita naikkan tentang Balak Keselamatan Indonesia dalam pelayanan di keempat bidangnya. Kita mau berdoa bagi opsi pemimpin kita dan pelayanan yang ada di Makassar, yaitu Gereja Koros Makassar, Sekolah, dan Regional Indonesia Timur. Dan di Koros ini kita mau doakan para opsir setempat dan pengerja, khususnya di pelayanan orang muda dan gerakan pembawa suluh. Dan juga kita mau berdoa bagi Tuhan segala rencana ke depan dalam pelayanan di Koros Makassar. Mari teman-teman, melalui pokok-pokok doa ini saya ajak kita semua untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Dan kami ingin menaikkan doa kami, permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus, untuk Balak Keselamatan Indonesia dalam pelayanan di keempat bidangnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui, karena Engkau yang membangun pelayanan ini, Balak Keselamatan, Engkau yang membangun gereja ini di muka bumi ini, bahkan di negara kami di Indonesia. Oleh sebab itu kami mau berdoa Tuhan, biarlah pelayanan Tuhan ini tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tetap bisa menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini, dan juga melalui pelayanan Balak Keselamatan yang
ada di keempat bidang. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mencukupkan segala kebutuhan, Engkau mencukupkan segala hal-hal yang diperlukan. Apalagi dalam masa-masa sulit pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan gereja kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan pelayanan di Belah Keselamatan. Biarlah Engkau yang turut bekerja juga Tuhan di dalam gereja Belah Keselamatan di Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi opsi pemimpin kami yang ada di pelayanan Koros Makassar, yang ada di pelayanan sekolah, yang ada di pelayanan regional Indonesia Timur Belah Keselamatan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ia dalam segala hal yang ia kerjakan setiap hari, dalam segala rencana yang harus dia pikirkan di masa yang akan datang. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, biarlah Engkau hadir dalam hatinya, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengendalikan segala sesuatu yang ia putuskan, segala keputusan yang ia ambil, dan juga Engkau memberikan senantiasa kekuatan serta kesehatan, memberkati keluarganya Tuhan, dan juga Engkau memberkati pelayanan yang ia lakukan, baik di korps, baik di sekolah maupun di regional Indonesia Timur. Tuhan, 3 pelayanan yang ada di Makassar ini, Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik, agar semuanya bisa menjadi berkat, dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus melalui pelayanan di Makassar ini Tuhan. Dan juga dalam gereja kami berdoa bagi opsir setempat dan pengerja yang mendedikasikan dirinya, memberikan waktunya untuk melayani Tuhan dalam segala sesuatu yang bisa dikerjakan dalam korps kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap opsir setempat, Engkau memberkati setiap pengerja, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan mereka Tuhan. Senantiasa Engkau memberikan kekuatan serta kesehatan Tuhan Yesus. Walaupun dalam masa-masa seperti ini kami belum bisa bertemu lagi atau melakukan tugas kami sebagai pelayan Tuhan di gereja kami seperti biasanya, tapi biarlah di kemudian hari, di masa yang baik nantinya kami bisa bertemu lagi, kami bisa bekerja sama lagi. Biarlah Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dan mengurapi kami. Biarlah kehidupan kami mencerminkan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Khususnya bagi opsir setempat dan pengerja di pelayanan orang muda, sekolah minggu, maupun yang ada di Berakat Pembawa Suluh. Tuhan Yesus, Engkau tolong agar setiap kami bisa melakukan tugas yang kami emban, pelayanan yang kami ambil di dalam pelayanan bagi orang-orang muda ini. Tuhan Yesus senantiasa kuatkan dan perlengkapi kami agar semakin hari kehidupan kerohanian kami semakin dewasa, pelayanan kami semakin dewasa, dan juga kami bisa senantiasa memajukan pelayanan kami agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Segala rencana ke depan dalam pelayanan di gereja kami di Koros Makassar, Tuhan juga berkati. Biarlah ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala sesuatunya. Biarlah ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang merancangkan segala sesuatu yang baik, dan biarlah itu yang terjadi. Biarlah Engkau mampukan setiap kami yang ada di gereja-Mu ini, agar kami bisa menjadi berkat melalui rencana-rencana yang Tuhan mau agar kami lakukan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni segala dosa serta kesalahan kami, agar doa kami ini layak di hadapan-Mu, dan Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk memasuki ke masa penyembahan dan pokok-pokok doa yang ketiga. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari nyanyian Balak Keselamatan nomor 188 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Dan setelah itu kita akan menaikkan lagi pokok-pokok doa yang ketiga. Dan juga sekalian sebelum kita mendengarkan penyampaian renungan firman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Engkau
Engkau penebus dan sahabatku, yang menjaga kebun hatiku. Yesus, Engkaulah kekasihku. Yesus, Kaulah kekasihku. Yesus, Kaulah kekasihku. Hanya padamu ku rindu. Yesus, Engkaulah kekasihku. Ayat yang ketiga, padamu kuserahkan hidupku. Padamu kuserahkan hidupku. Padamu ku unjuk sembahku. Cintamu menggerakkan hatiku. Yesus, Engkaulah kekasihku. Yesus, Kaulah kekasihku. Yesus, Kaulah kekasihku. Hanya padamu ku rindu. Yesus, Engkaulah kekasihku. Di pokok-pokok doa yang ketiga ini saya memberikan waktu kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi. Saya memberikan waktu sejenak kepada kita, menaikkan segala sesuatu yang ingin kita katakan kepada Tuhan, menaikkan segala sesuatu yang ingin kita gumuli dengan Tuhan. Katakan itu teman-teman. Biarlah waktu jadi bagian antara kita dan Tuhan. Naikkan segala doa teman-teman kepada Tuhan. Katakan kepadanya, juga kita mau melanjutkan dengan pokok-pokok doa, yaitu pertumbuhan kehidupan rohani dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita mau berdoa untuk usaha pekerjaan dan pendidikan dan jalan keluar dalam masalah pribadi kita masing-masing. Kita mau berdoa juga untuk harapan masa depan dan cita-cita kita masing-masing. Mari teman-teman, saya ajak kita semua untuk menaikkan pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang indah barusan kami ambil untuk bisa berdoa, menaikkan segala sesuatu yang ingin kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami ingin kembali menaikkan permohonan kami tentang pertumbuhan kehidupan rohani kami dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami akui Tuhan kalau kami masih penuh dalam kekurangan. Kami masih penuh dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kami masih jauh dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tapi kami mau berdoa Tuhan. Kami ingin untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kehidupan kami semakin takut akan Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara agar kami bisa memperoleh damai sejahtera. Itulah satu-satu cara kami bisa memperoleh kebahagiaan dalam segala sesuatu yang harus kami jalani dalam kehidupan kami masing-masing. Kami semakin jauh, kami semakin tidak menemukan arah Tuhan. Kami semakin tidak menemukan titik yang baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami hanya ingin menjadikan Tuhan sebagai sandaran kami. Kami ingin hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pertumbuhan kehidupan rohani kami Engkau semakin memberikan pertumbuhan Tuhan. Biarlah kehidupan rohani kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu.
Juga kami berdoa untuk usaha pekerjaan, pendidikan kami yang kami tempuh, yang sedang kami jalani, yang sedang kami usahakan, yang sedang kami kejar Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami ingin libatkan Tuhan dalam bagian kehidupan kami ini, agar Tuhan yang mampu menentukan arah yang baik dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami punya masalah yang tidak terlepas dari hal-hal tersebut Tuhan. Kami punya masalah pribadi. Oleh karena itu kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau menunjukkan jalan yang terbaik, agar kami bisa senantiasa melanjutkan kehidupan kami dengan penuh berkat daripada Tuhan. Kami yakin kalau kami belum selesai Tuhan. Waktu kami masih panjang, perjalanan kami masih panjang. Oleh sebab itu kami mau berada dalam tuntunan Tuhan saja. Dalam masalah yang kami hadapi, kami mau berada dalam tuntunan Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi segala harapan yang kami buat, setiap masa depan yang harus kami hadapi nantinya, dan juga cita-cita kami yang kami mimpikan. Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan. Kami sekali lagi mau libatkan Tuhan untuk setiap harapan masa depan dan cita-cita kami. Kami mau akui kami tidak akan bisa menggapai itu semua tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Sebab itu kami memohon kepada Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih itu, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja, Engkau yang memberkati masa depan kami. Engkau yang memberkati cita-cita kami. Dan pada saat nantinya, biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah juga kehidupan kami senantiasa dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan. Sekali lagi biarlah Engkau mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, agar kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami bisa layak di hadapan-Mu, dan setiap doa yang kami naikkan ini bisa Engkau kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikannya bagi teman-teman. Biarlah Engkau yang mengurapi kehidupan hamba-Mu, agar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, saya akan mengajak kita untuk membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Khotbah 8 ayat 2 sampai 8. Saya mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan ini dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Judul perikopnya kepatuhan kepada raja. Dan sekali lagi dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua, demikian firman Tuhan. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang yang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa di atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepas orang yang melakukannya. Oke teman-teman, kita akan merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan ini. Jadi, dalam pembacaan firman Tuhan tersebut, dijelaskan bahwa ada kaitan antara kehidupan dalam bermasyarakat dengan menjadi orang yang berhikmat. Dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu mematuhi perintah raja. Karena raja bisa melakukan apapun yang dikehendakinya,
dan perkataannya berkuasa. Sehingga siapa yang patuh pasti terhindar dari celaka. Jadi ini adalah poin yang pertama, di mana orang berhikmat itu pasti mematuhi perintah raja ataupun pemerintahan yang ada di tempatnya, karena tentunya orang yang berhikmat itu tidak mau celaka, tidak mau membuat dirinya celaka atau orang lain celaka. Dan juga siapapun yang patuh pasti terhindar dari celaka. Tidak ada ceritanya orang yang patuh atau taat itu dia yang dihukum, atau malah sebaliknya, orang yang tidak patuh dia yang bisa hidup dengan damai. Walaupun raja atau pemerintahan itu punya kuasa ya teman-teman, punya wewenang karena jabatannya, namun mereka tetaplah manusia yang penuh keterbatasan. Karena dikatakan ia tidak mengetahui masa depan dan perlu diingatkan bahwa ada pengadilan dari Allah atas setiap tindakannya. Sikap kita, dan juga poin yang kedua adalah perlu mengkoreksi raja atau pemerintahan pada waktu dan cara yang tepat. Saya ulangi sekali lagi, mengkoreksi mereka pada waktu dan dengan cara yang tepat. Maksudnya di sini adalah sebagai manusia pemimpin tetap butuh hikmat Allah dalam menjalankan tugasnya. Tentu teman-teman, tidak ada tindakan, saya ulangi sekali lagi, jika ada tindakan mereka yang kurang baik, sepatutnya dong kita bisa memberikan masukan, karena juga masukan pasti mereka butuhkan, tapi dalam penyampaian masukan tersebut harus dengan cara yang bijaksana. Bahkan kita bisa mendoakan pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita tersebut. Jadi tidak hanya sampai kita mengkoreksi mereka, tapi kita juga bisa mendoakan mereka agar setiap hal yang mereka lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Itu namanya cara orang yang berhikmat. Sehingga melalui sikap kita tersebut, seperti yang saya bilang tadi, pemimpin-pemimpin kita, pemerintah, itu bisa mendatangkan kebaikan melalui kepemimpinannya. Jadi teman-teman, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus mematuhi perintah Allah untuk mematuhi pemerintahan yang ada. Kalau sekarang bentuknya bisa dikatakan seperti kita mendukung pemerintahan di negara kita. Dalam perjanjian baru mengajarkan hal yang serupa dalam Roma 13 ayat 1. Dikatakan di sana, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Begitu tulisan Paulus. Sebab pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Allah juga menggunakan pemerintah untuk membalaskan murkanya atas mereka yang jahat loh. Jadi teman-teman, saya mau bertanya pada kita semua, bisakah kita jadi orang-orang, pemuda-pemudi, atau anggota GPS yang berhikmat dengan mematuhi perintah, bisa mengkoreksi pemimpin-pemimpin kita namun dengan cara yang bijaksana, mendoakan dan mendukung pemerintahan kita? Ya tentu, dalam nama Tuhan saya yakin kita semua pasti bisa. Biarlah melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang kembali Engkau berikan bagi kami. Kami baru saja merenungkan firman Tuhan. Kami membaca firman dan merenungkannya, dan biarlah segala sesuatu yang kami dapat berkat rohani ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami, bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin untuk bisa mematuhi pemerintahan yang ada, yang Kau percayakan ada di tempat kami, ada di negara kami. Biarlah juga melalui sikap yang kami bisa lakukan untuk mematuhi mereka, untuk memberikan masukan kepada mereka, untuk mendoakan mereka. Itu semua bisa membuat mereka memimpin dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan bagi orang banyak. Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini juga kami mau sekali lagi berdoa bagi pemerintahan kami, orang-orang yang Kau percayakan untuk bisa mengambil keputusan melalui tugas dan wewenang mereka. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka, berikan mereka hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan,
agar Tuhan bisa memberkati tempat kami, negara kami, melalui kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa serta permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman, terima kasih kita sudah menjalankan ibadah GPS kita pada malam hari ini hingga renungan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua diberkati, walaupun saya sendiri di sini untuk melakukan memimpin kita menaikkan pujian dan juga membantu kita menyampaikan renungan. Tapi biarlah berkat Tuhan itu ada dalam hati kita masing-masing dan juga kemuliaan Tuhan itu terpancar bagi kehidupan kita. Teman-teman, mungkin saya hanya mau mengingatkan kepada kita semua kalau di hari Minggu besok kita akan melakukan ibadah yang online, tapi bukan disediakan oleh gereja, bukan dari Korus Makassar sini, tapi dari kantor pusat. Jadi teman-teman bisa mengakses video ibadahnya di channel YouTube The Salvation Army Indonesia. Sekali lagi, bukan lagi di channel YouTube Balak Keselamatan Makassar, tapi di channel YouTube Salvation Army Indonesia. Dan video ibadahnya mulai bisa diakses pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Sehingga kita satu Indonesia bisa beribadah bersama-sama. Ibadah ini tentang ibadah ucapan syukur dari kantor pusat dan juga sekalian peringatan Hari Pembangun dalam Balak Keselamatan. Jadi teman-teman, kita bisa bersama-sama nanti ibadah di hari Minggu melalui channel YouTube The Salvation Army Indonesia pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Oke, saya rasa semakin banyak saya bicara, kita akan tutup saja ibadah kita. Oke teman-teman, kita akan menutup ibadah kita dengan sebuah lagu, Ku Tahu Bapa Peliharaku, dan setelah itu kita akan berdoa penutup. Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami Engkau berikan untuk bisa mengikuti ibadah gerakan pembawa sulu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, biarlah Engkau senantiasa berada dalam waktu yang akan datang dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, dan biarlah kehidupan rohani kami semakin bertumbuh dan semakin berbuah dalam segala hal yang kami lakukan sehari-hari. Tuhan berkati bagi anak-anak GPS yang sudah mengikuti ibadah gerakan pembawa sulu ini maupun yang belum sempat mengikuti siaran ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kesehatan, kekuatan senantiasa menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada saat
yang baik nantinya kami bisa bertemu lagi satu sama lain dan melakukan ibadah di gereja kami. Kami semua dalam berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.